بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس Farahidina azzakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita bermajlis di tempat ini, di masjid ini, untuk mengkaji sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Syeikh Abu Nasr Muhammad Ibn Abdullah Al-Imam Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah, kitab risalah yang berjudul Al-Qawlul Hasan fi Ma'rifatil Kitab. Kitab ini barakallahu fikum menjelaskan tentang bawasis wa qawaid, kaidah, prinsip mendasar ahli sunnati wal jamaah yang harus diilmui, dipelajari dan diamalkan oleh setiap individu muslim ketika menghadapi fitnah atau upaya untuk menyelamatkan diri dari fitnah. Kita telah membaca mukadimahnya dan sekarang kita masuk pada pembahasan inti risalah ini. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa ra'ah, al-iqbal ala ibadatillah, menyibukkan diri, fokus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kafilun bin najati minal fitan, itu sebagai penjamin selamatnya kita dari berbagai macam fitnah. Ini faedahnya, sibuk ibadah selamat dari fitnah dengan segenap makna ibadah yang diinginkan oleh Islam. Beliau mengatakan di sini, rawal Imam Muslim an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari sahabat yang mulia Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraji ka hijratin ilayya." Beribadah tatkala terjadi al-haraj itu seperti berhijrah kepada aku. Pahalanya. Ibadah tatkala terjadi al-haraj itu fadilahnya, keutamaannya seperti amalan hijrah menuju Rasul yang dulu beliau kerjakan dari Mekah menuju Madinah. Yang kita tahu barakallahu fikum, hijrah dari Mekah ke Madinah cuma sekali terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terjadi kedua kalinya dikarenakan Mekah sudah menjadi wilayah Islam. Tanya, amal hijrah ketika itu sangat besar pahalanya, yang mungkin bisa menggantikan pahala hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah satu di antaranya al-ibadah fil haraj. Beribadah tatkala terjadi al-haraj. Beliau menjelaskan, wal haraj, yang dimaksudkan dengan al-haraj ialah al-qatl wal qital. Al-qatl, pembunuhan, wal qital, pertempuran, peperangan. Wa ma lahu min muqaddimat, begitu pula muqaddimahnya, pendahuluan sebelum peperangan, sebelum pembunuhan, dalam bentuk min asabiyatin wa hizbiyah, dalam bentuk munculnya sikap fanatisme dan hizbiyah yang ada, wa ghairi dzalik, dan muqaddimah selain. Ini makna al-haraj. Al-haraj makna asalnya pembunuhan, pertempuran, pertikaian, pertengkaran. Namun juga dimaknakan dengan segala sesuatu yang menuju ke arah sana. Sebab yang membuat orang lain, yang membuat kaum muslimin jatuh pada pembunuhan, jatuh pada pertempuran, perangan, pertengkaran. Di antara mukadimahnya, asbabnya apa dia? Sikap fanatisme golongan, fanatisme suku, fanatisme ustaz, fanatisme lembaga, atau hizbiyah. Artinya hizbiyah yang ada. Ini yang ujungnya nanti pada pembunuhan atau peperangan. Sehingga maknanya beribadah ketika terjadi dan bermunculannya asofiyah yang ada, munculnya hizbiyah yang ada, yang berujung nanti pada pembunuhan dan peperangan. Ibadah di kala itu seperti pahala hijrah kepada Rasulullah SAW. Terima ya, barakallah. Beliau menjelaskan makna ibadah dalam riwayat ini. Wa lafzul ibadati huna, dan lafaz ibadah pada riwayat ini yashmulu jami'a anwa'il ibadah, meliputi seluruh ragam ibadah. Seluruh ragam ibadah. Beliau contohkan sekarang contoh ibadah. Min sidqin, sikap jujur, wa ikhlasin, keikhlasan, ketulusan, wa muraqabatin lillah, merasa diawasi oleh Allah, wa taqwa, ketakwaan, wa waraq, tawara'an, al-waraq, meninggalkan perkara syubhat, wa sabr, kesabaran, wa sabatin alal haq, teguh di atas kebenaran,
wa muhafazah ala ta'allumil ilmi nafi', dan terus menerus mempelajari ilmu yang bermanfaat, wa ta'limihi, terus menerus mengajarkan ilmu yang bermanfaat, wal amalu saleh, juga dalam bentuk amal saleh secara umum, min salatin, seperti salat, wa siyamin, siyam puasa, wa husni muamalah, muamalah yang baik, wa husni khuluq, akhlak yang mulia. Beliau mengatakan kullu hadhihi wa amsalha min al-ibadah. Semua poin-poin di atas dan semisalnya termasuk ibadah. Tetapi sehingga makna hadis di atas jelas. Beribadah dengan segala bentuk, segala maksud ibadah yang ada, dengan poin-poin yang dibawakan oleh di atas. Di saat terjadinya fitnah, terjadinya asofiyah, terjadinya hizbiyah, penyimpangan-penyimpangan, pemikiran, sekte yang menyimpang dan semisalnya, berujung kepada pembunuhan-pembunuhan yang ada, tindakan anarkis yang mencekam, yang mengerikan, ibadah ketika itu dihukumi sama keutamaannya seperti hijrah kepada Rasul alaihi salatu wassalam, alias sangat besar pahalanya, sangat besar. Alhamdulillah, hadis ini penerapannya seperti zaman kita sekarang ini. Zaman kita ini adalah zamanul haraj, zaman yang penuh dengan asabiyah, ya Pak ya, zaman yang penuh dengan hizbiyah, ya Pak ya. Dari mulai sekte yang menyimpang itu menjamur, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, jangan tanya, semuanya ada, syubhat, syahwat full di zaman sekarang. Adanya tindakan anarkis karena pemahaman terjadi. Yang disikat kaum Syiah dia terjadi. Madura, ya di Madura masyarakat nyikat kaum Syiah. Belum lama ini Bangil, Pasuruan, masyarakat nyikat kaum Syiah. Yang di luar di sana Syiah menghantam Ahlus Sunnah, gitu ya. Tindakan anarkis muncul, sudah terjadi yang namanya al-qatlu wal qital. Terjadi pembunuhan, peperangan antar sekte dengan sebab asofiyah, dengan sebab hizbiyah. Itulah bentuk suasana al-haraj. Dan ada pada masa kita sekarang ini para ulama itu. Dari kami, maka beribadah pada masa-masa seperti ini, terutama ketika terjadinya fitnah yang sangat mencekam, yang sangat genting di sebuah tempat, Anda sibuk dengan ibadah kepada Allah, maka Anda mendapatkan pahala yang sangat besar. Pahalanya adalah seperti berhijrah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Maka riwayat ini di samping menjelaskan keutamaan ibadah di kala fitnah, sisi yang lain ialah perintah untuk tidak menyibukkan diri dengan yang namanya fitnah, tetapi sibuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau memberikan nasihat setelah itu. Kata Malik ya kawan, kalau aqbalal muslimu 'ala al-ibadah, kalau seandainya para muslim itu fokus itu dengan ibadah, kama aradallah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dan mutabaah dalam ibadahnya, lam yabqa ma'ahu waqtun, tidak akan ada waktu sisa. Lam yabqa ma'ahu, tidak akan tersisa bersama dia waktu sedikit pun. Tidak akan ada waktu untuk dia liyadhaya'ihi ma'al fitan, tersia-siakan bersama dengan fitnah-fitnah yang ada. Wal mira, tidak akan punya waktu untuk al-mira. Mira itu debat sengit, debat kusir. Wal jidal, debat, tidak punya waktu untuk itu.
Kenapa? Sibuk ibadah, sibuk sholatnya, sibuk puasanya, sibuk untuk belajar ilmu, taklimnya, sibuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, ikhlas, warok, sabar, muraqabah, taqwa, sabar, dan sekian poin yang dibawa kembali ke atas. Dia sibuk tidak disumuli atau punya waktu sedikit pun untuk yang namanya fitnah. Tidak ada waktu duduk di depan internet, ya. Tidak ada waktu di depan internet, kemudian sibuk mencari makalah-makalah fitnah begitu, untuk kemudian dia tahu siapa penulisnya, isinya apa, dibantah, bantah-bantahan dan segala macamnya di internet. Dan punya waktu. Kenapa? Habis waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan punya waktu untuk nulis pesan panjang begitu, yang isinya teror, yang isinya nuding orang lain, provokasi orang lain, sebarkan kemana-mana. Tidak punya waktu. Apalagi untuk menjawabnya. Tidak punya waktu untuk menjawab SMS lagi. Kenapa? Sibuk dengan kata Malik, kalau seandainya para muslim itu barakallahu fikum memfokuskan dirinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan punya waktu dia sia-sia dengan fitnah-fitnah yang ada. Mafhumnya, bahasa kasarnya mu'allif ya. Orang-orang yang sibuk dengan yang namanya fitnah tadi, bila wakola dikatakan mengatakan, SMS sana, SMS sini, teror sana, teror sini, ngenet sana, ngenet sini dan segala macamnya, itu orang-orang farar. Itu orang-orang yang punya kesalahan, orang-orang yang punya sifat, orang-orang yang malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga khaffa lisanuhu, ringan lisannya, fatakallam, sehingga mereka bicara. Barakallahu. Kasalu, mereka malas karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditimpa musibah kalam, musibah tersibukkan dengan fitnah-fitnahnya. Itu bukan ciri khasnya sunnah. Ahli sunnah ciri khasnya sibuk ibadah dengan ragam ibadah yang ada. Walaupun fitnah itu kesana kemari luar biasa dahsyatnya, luar biasa isu-isunya, luar biasa digencarkan oleh ahli kita dan lain sebagainya, dia santai saja. Taklim tetap taklim, dakwah tetap dakwah, murojaah tetap murojaah. Aja dia. Boleh tangannya boleh tangan, boleh kerja boleh kerja, normal wae. Tidak terganggu dengan apapun. Barakallahu. Waktunya dia berusaha sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata yang mengenai Allah, ketika antum mendapat dan menghadapi tipikal orang yang suka fitnah itu, kadang antum tuh mikir-mikir gitu. Ini orang kok waktunya banyak banget gitu. Nah gitu ya. Banyak sekali waktunya itu. Tidak kenal pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Terus mencecar orang-orang yang dia benci dengan yang namanya sehat. Terus saja seperti nulis kayak gini para kawan. Terus siapa itu gitu. Ada lagi. Balas itu nggak tahu 10 SMS, 7 SMS, 12 SMS, 5, minimal 3. Oke, lagi banyak gratisan atau gimana? Jangan pakai S3 gitu ya. SMS 5 kali gratis 1000 SMS ke semua operator. Allah Ustaz. Anggaplah itu murah. Tapi yang mahal waktu Anda. Tersibukkan dengan fitnah-fitnah yang ada, yang kemaslahatannya tidak kembali kepada kamu. Kamu dapat apa? Dapat apa kamu dari dunia ini? Dapat harta, mobil mewah, rumah yang modern, jabatan yang tinggi, masyhur, ilmu. Dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Yang kamu dapatkan hanya satu: kebencian, amarah, emosi, kebohongan, jengkel, dan segala macam. Tidak ada apa-apa di situ. Di sisi yang lain,
waktu habis tersia-siakan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban kita semua di kaum ini. Allah Ta'ala. Ingat baik-baik. Kata Alif Habibullah, "Falau aqbala al-muslimu 'ala al-ibadah." Kalau seandainya seorang muslim itu fokus ibadah kepada Allah, kama Allah, seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yabqa ma'ahu waqtun li dhaya'i. Tidak akan lagi punya waktu sisa tersia-siakan ma'asikan bersama dengan fitnah-fitnah tadi, atau punya waktu luang untuk berdebat atau bersiap atau misalnya bersama dengan fitnah-fitnah tadi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, sungguh sangat benar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala bersabda, ni'matani, ada dua kenikmatan, maghbunun fihima katsirun minan nas, rugi, maghbun orang yang pernah kerugian dalam bisnis, maghbun. Maghbunun fihima, rugi pada dua nikmat ini, katsirun minan nas, kebanyakan manusia. Ada dua kenikmatan yang mana kata Rasul, kebanyakan umat manusia mendapatkan kerugian dengan dua nikmat tadi. Yang mestinya nikmat itu dia gunakan untuk meraih fadilah, meraih keutamaan, ternyata rugi padanya. Ibarat orang bisnis, ada peluang emas, dilepaskan, justru merugikan usaha yang telah dia jalankan selama ini. Apa itu? Beliau mengatakan as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Min hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu inda Bukhari, dari hadisnya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Sehat dan waktu luang. Mestinya dua nikmat ini, sehat dan waktu luang, itu kan digunakan untuk ibadah gitu ya. Melaksanakan tanggung jawab kita, kewajiban kita ibadah kepada Allah di muka bumi dengan terkenal makna ibadah yang ada, atau digunakan perkara-perkara yang semacam mubah untuk kepentingan duniawi yang kita. Itu begini. Tapi kata Rasul, kebanyakan umat manusia itu ternyata tidak menggunakannya untuk semestinya. Akhirnya terjatuh pada kerugian. Al-Bukhari rahimahullah, Allah Ta'ala membawakan riwayat ini terkait dengan fitnah. Beliau hendak menyatakan termasuk yang membuat ruginya umat manusia, rugi dengan dua nikmat ini ialah kesehatan dan waktu luang yang dia miliki ternyata digunakan sibuk dengan fitnah, sibuk dengan isu-isu kila wa qala, dan sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diingatkan oleh para ulama-ulama, terutama di sini Syekh Al-Imam Habibullah Ta'ala wa sangat gamblang ya keterangannya beliau, tinggal diamalkan saja. Dan terakhir dia membawakan argumentasi yang kedua, dalil yang kedua untuk faedah di atas, sibuk ibadah selamat dari fitnah. Kalau yang pertama tadi hadis Ma'qil bin Yasar, al-ibadah fil haraj ka'idwatin ilayya, ibadah tatkala fitnah itu pahalanya sama seperti hijrah kepadaku. Sekarang kita baca hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, badiru fil a'mali filana, badiru, bersegeralah kalian, fil a'mal, dengan amalan-amalan saleh, filanan, mendahului fitnah-fitnah yang ada. Ini berlomba-lomba mendahului fitnah dengan amal. Sebelum datang fitnah, sibukkan dengan amal. Fitnah muncul, lalui dia dengan amal-amal soleh yang ada. Beliau menggambarkan fitnah yang ada ini, kafir'il lailil muzlim,
fitnah seperti serpihan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'mina, seorang laki-laki pagi harinya mukmin, wa yumsi kafira, sorenya telah kafir, wa yumsi mu'mina, sorenya mukmin, wa yusbihu kafira, tapi paginya telah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dikarenakan dia yabi'u dinahu, menjual agamanya, bi'aradin minad dunya, dengan materi, harta materi dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini juga sangat jelas. Kalau hadis yang pertama tadi menjelaskan sebuah fadilah keutamaan, kali ini langsung perintah menggunakan fi'il amr. Badiru bil a'mali fitanan, hendaklah kalian bersegera beramal sebelum datangnya fitnah yang mencekam, seperti yang dibawakan dalam riwayat ini. Itu perintah al-mubadaratu bil a'mal, perintah bersegera bergegas untuk beramal. Itu menunjukkan bahwa hukum selamat dari fitnah itu kuncinya ialah dengan amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya, orang-orang yang bersungguh-sungguh bersegera bergegas beramal soleh dijamin aman dan selamat dari fitnah-fitnahnya. Walaupun fitnahnya itu sangat dahsyat, seperti yang disebutkan dalam riwayat ini, fitnah seperti serpian malam yang gelap. Dikatakan demikian dikarenakan tidak banyak orang tahu. Layaknya malam hari yang sangat gelap pekat, tidak ada yang bisa melihat karena gelap. Digambarkan lagi oleh Rasulullah SAW, pagi hari orang mukmin, sore hari kafir, sorenya dia mukmin, pagi hari kafir. Itu menggambarkan betapa dahsyatnya fitnah ketika itu. Betul-betul banyak jatuh korban, bukan korban fisik, banyak korban iman. Ketika beliau jalan keluar untuk menyelamatkan diri dari fitnah yang mengerikan seperti itu ialah al-mubadaratu bil a'mal. Badiru bil a'mal fitanan. Apalagi fitnah yang di bawahnya itu, yang lebih ringan daripada itu, yang lebih enteng daripada itu, lebih mudah lagi untuk diselamatkan dengan amal soleh yang dia kerjakan. Badiru bil a'mal. Rasul memerintahkan kita untuk banyak beramal. Dalam hadis ini tidak ada kata-kata badiru bil akhbari fitnah. Segera cari berita sebelum untuk fitnah. Tidak ada ya Pak. Yang ada apa? Badiru bil a'mal, disuruh beramal, bukan bergegas untuk cari tahu. Kita heboh. Masya Allah, gimana kabarnya? Kok gimana kabarnya? Bahasanya gimana amalnya? Kan gitu ya? Gimana amalnya? Ada fitnah. Bagaimana amalnya? Bagaimana ibadahnya? Bagaimana ketaatan? Sudahkah Anda beramal? Sudahkah Anda beribadah? Sudahkah Anda tingkatkan ketaatan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar sebuah fitnah? Itu mestinya barakallahu. Badiru bil a'mal, bukan badiru bil akhbar. Allahu musta'an. Kemudian dalam akhir riwayat ini, Rasulullah SAW menjelaskan sebab kenapa banyak orang jadi korban fitnah. Bukan korban fisik ya, korban agama, korban keimanan. Yang tadinya mukmin jadi kafir, yang tadinya Muslim Sunni jadi Muslim Hizbi, yang tadinya dai sunnah jadi dai hizbiyah, yang tadinya akhun salafi jadi akhun hizbi. Apa sebabnya? Belum mengatakan ini.
yabi'u dinahu bi 'aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya dengan materi duniawi. Ternyata barakallahu fikum di antara sebab orang jadi korban fitnah ialah tersibukkan dengan urusan dunia. Hati-hati ya, tersibukkan dengan urusan dunia. Allahul musta'an. Dari sini kita ada kesimpulan ya. Korban fitnah ini semua ya, tentunya dengan takdir Allah ya, ya. Dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kata sebabnya. Korban fitnah itu ada dua macam. Yang pertama ialah orang-orang yang suka fitnah. Maksudnya suka fitnah. Orang yang suka fitnah, senang dengan yang namanya fitnah, kila wakal isu-isu fitnah. Apalagi sebelumnya ada yang nggak beres pada orang ini, pemahaman yang komplit, pemikiran yang komplit dan segala macamnya itu memiliki rapot-rapot merah dalam skala prinsipnya itu. Ada fitnah paling gampang jadi korban. Ini jelas ya, memang orang yang tadi dulu. Ada lagi yang kedua, seseorang yang tidak mau tahu tentang masalah fitnah, tahu ya. Tetapi di saat yang sama juga tidak tahu menahu tentang urusan ibadahnya, alias sibuk dengan urusan duniawi semata. Fitnah, saya nggak mau ngurus fitnah. Fitnah itu membuat dampak negatif. Masya Allah, jadi anti fitnah ya, anti fitnah. Tak ada, tak. Taklim nanti juga kena fitnah. Allah Ustaz. Ibadah tak? Sekarang ini mau taklim, mau ibadah, mau apa itu banyak fitnah. Saya pengen lepas dari fitnah. Gimana mana? Mending dagang saja, mending sibuk dengan bisnis saja. Enak saja, nggak mikirin fitnah, nah gitu ya. Nggak pusing pada fitnah ini, fitnah ini. Baru belajar pertama, terus pakai sesuatu fitnah lagi, segala fitnah. Mending bisnis dapat duit. Nah, alasan pertamanya bisnis. Intinya jauh dari fitnah. Ya Allah bisnis, ya Allah usaha, ya Allah dunia. Pertama-tama dia bisnis masih hubungan dengan teman-teman lamanya. Alhamdulillah saya keraton baik, alhamdulillah insyaallah. Lama-lama yang harusnya setiap hari berhubungan sepekan sekali sekarang berhubungannya. Mulai lagi 2 pekan sekali sekarang hubungannya. Mulai lagi sebulan sekali koneknya dengan teman-teman yang lain. Lama-lama 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, setengah tahun sekali, tahun sekali. Pasti. Setelah itu hilang. Hilang. Kemana ini si fulan? Dihubungi berkali-kali, nonaktif hatinya. Tanya, ada yang tahu? Oh, sekali nomornya. Kok si fulan? Karena dia susah. Tajir, apa buat? Masya Allah. Terus, sibuknya luar biasa. Di tempatnya aku, dia tak ada. Mau merasa tidak apa-apa. Gimana tak dan sibuk dengan dunianya? Allahul musta'an. Itu di antara korban fitnah. Jadi itu yang dikatakan sama Rasul, yabi'u dinahu fi 'aradin min dunya. Sebentar lagi orang semacam ini para pelaku, ketika dia jauh dari ilmu, jauh dari ibadah, jauh dari Alkitab dan Sunnah, jauh dari teman-teman baiknya yang mendorong dia untuk senantiasa beramal saleh, sibuk dengan dunia semata, tidak lama lagi setan akan mendekati dia. Menyimpang dia dengan hukum dunia, cinta dunia, semua yang menerkam dia.
Jadi yaqinahu bi a'rad min ad-dunya. Wallahu a'lam. Ketika berhasil dihubungi oleh teman lamanya, Masya Allah, lama nggak bersumpah dengan antum ini. Gimana, kapan bisa ketemu sama antum? Aduh, nggak tahu ya. Kayaknya sibuk banget, saya ini nggak ada waktu ya. Gimana mau ketemu antum ini? Susah, gimana? Itulah, lain waktu aja ya. Pasti kan, Masya Allah. Ada kalau itu hilang. Karena terus dicari sama teman-temannya ini, akhirnya muncul kesinyalan, atau muncul rasa malu, atau muncul rasa pekiwu, muncul rasa enak, terus lanjut kayak gini. Kalau itu, akhirnya dia pun hilang dari peringatan. Agama tidak ada, ilmu tidak ada, prinsip tidak ada, akidah tidak ada, semua tidak ada. Yang ada cuma dunia. Yang jadi dinahu bi'a'rad min ad-dunya. Dan satu lagi masih terkait dengan dunia tadi ya. Sama di antara korban-korban fitnah itu barakallahu fikum ialah orang-orang yang mengamalkan amalan akhirat dengan niatan-niatan duniawi. Orang yang mengamalkan amal akhirat tapi dengan niatan-niatan duniawi. Kalau boleh lebih mengkerucut, seseorang yang menyampaikan ilmunya, seseorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam rangka untuk tujuan-tujuan duniawi, berarti ditujukan kepada siapa ini? Ditujukan kepada para pengampu dakwah, ditujukan kepada orang-orang yang terjun dalam amar ma'ruf nahi munkar, yang terjun dalam dunia dakwah ilallah, yang semestinya dia niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ternyata yang dia kejar itu ialah dunia. Dakwah untuk cari dunia, mengajarkan ilmu untuk mencari dunia. Hati-hati, ini bahaya. Karena itu niatnya. Kalau dia mendapatkan apa yang dia cari, yang dia dapatkan, tenang dia akan istiqomah, insya Allah di atas al-haq dia. Kalau itu. Tapi tiba gilirannya para ulama ketika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dakwah ini bukan nyata loh ya, sekedar ilustrasi. Jangan dikira nyata loh ya. Tak contohkan aja. Dakwah di Surabaya, jangan begitu. Ini orang yang lagi nyari dunia. Dakwah di Surabaya, tidak dapat dunia diinginkan. Kere Surabaya ini, ya. Kesak Surabaya ini. Mosok ustadznya kok nggak diopen? Kakak ya kan ya. Masa ustaz nggak diopeni, nggak diurus, nggak dibereskan. Masa ustaz kemudian sibuk sana, sibuk sini, urus sana, urus sini, urusan duniawinya dia sendiri, untuk ngurusi anaknya, ngurusi istrinya, istri keduanya, dan segala macamnya. Ini seluruh ada apa itu? Karena dia tidak memiliki apa-apa yang dia inginkan tadi, akhirnya dia mau tidak mau ya harus mencari job-job yang lain, itu bahasanya ya. Mencari job-job yang lain dalam rangka untuk apa ini? Untuk apa ini? Untuk mendapatkan dunia yang dia para waktu itu. Karena dia orang yang punya ilmu. Terus terus insyaallah dia. Luar biasa. Jadi paskan di kalangan para ikhwan Surabaya ini. Gak payu. Wah memang Islam satu ini gak ngerti usaha sholat, terus apa namanya ngurus maisanya sendiri, ngasih makan istri sendiri, ngasih makan anak sendiri, nulis buku gak ada beli. Coba dia pasarkan di kalangan hizbiyin. Coba dipasarkan di kalangan apa namanya orang-orang yang menyimpang. Loh kok laris? Nah, pertanyaannya, loh kok laris?
Oh enak nengke. Terus awalnya apa? Dunia. Saya kan semata-mata mengamalkan duniawi saja. Jadi saya mengatakan perusahaan saya itu kepada apa namanya isi. Karena buku saya ini adalah buku-buku khusus yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan, dimasukkan ke lembaga pendidikan Salafiyin, kalau nggak ada yang mau beli, data kiri-kiri, dimasukkan kepada lembaga pendidikan yang isi. Laris. Cetakan 1 masuk, terbit cetakan 2, cetakan 3, cetakan 4, cetakan 5. Ini baru dakwah. Kemarin sekarang. Ini baru dakwah. Itu kan. Zin ini yang melariskan karya tulisnya ini baru itu. Begitu datang lagi Pak Ustaz tadi itu kesana menawarkan bukunya, ditawari. Ustaz, kalau cuma bukunya atau serama betul. Nah, kalau boleh kami mengajukan penawaran, apa itu? Ya, gimana kalau Ustaz yang mengajar di tempat kami? Ini kan bukunya Ustaz, kan karya tulisnya Ustaz. Ya, kalau sekedar bukunya tok yang melaris di pondok kami, di lembaga kami, tapi pengajarannya kan harus sesuai dengan yang diinginkan sama Ustaz. Gimana Pak kalau untuk kami jadwalkan di lembaga kami untuk mengajarkan bukunya Ustaz? Kamu dengar-dengar istrinya Ustaz juga pandai. Sebab kali kan sudah menjadikan anak-anak. Gimana kalau kami tawarkan istrinya untuk mengajar di tempatnya kami, mengajar anak-anak kami di lembaga tahfidz kami, di lembaga hafal kami. Kenapa di sini Masya Allah? Nah, umumnya di sini para pengajar-pengajar itu mukafaahnya satu bulan itu paling ini 1,5. Kalau untuk saja, kalau yang sekelas antum ini ya tidak mungkin 1,5 Ustaz. Kita kan menghargai ilmu, menghargai ahli ilmu. Berapa? Ya paling tidak untuk pertama ya 3 lah. 3. Bocor 1,5, paruh diri 4,5 tak bulan kakak, kenai. Ya sudah. Ngajar ke tempatnya, ngajar, istrinya ngajar ke tempatnya dia terus jalan, edisi 1, 2, cetakan pertama, ya Allah, ngajar. Banyak itu. Saat ini kok malah ngajarin kok nggak ngajar di tempatnya kita ini. Nah, ini nggak ada satu. Saya masuk ke sana menyampaikan apa namanya masukan masukannya Pak Ustaz. Kok ngajarnya di tempat isi Pak Ustaz? Memang apa? Kayaknya kayak gitu ya. Memangnya apa? Ya kan dapat isi. Terus aku sudah bersalah sosok dari sunni, dari salafi. Kenapa aku sangat demikian kondisinya? Kok tidak orang isi? Kok nggak tempatnya kan? Nah iya, tempatnya aku kiri. Gimana mau cari tempatnya itu? Tempatnya mereka sebelah. Tapi saya Ustaz itu ngomong kayak gitu. Gimana? Nanti kamu diketahui oleh para Ustaz yang lain. Biarlah jadi kekasih orang yang lain. Ustaz, saya siap ditinggalkan sama antum. Saya siap ditinggalkan sama kalian semuanya. Nggak ada masalah. Karena bahasa ini sudah masuk pada syubhat kitabul hawa. Awalnya apa? Dunia yadiru dinahu fi ardi. Ini ilustrasi seni-seni kenyataan. Jadi saya gugur redaksinya supaya tidak masuk itunya. Yang tahu, yang tak tahu tidak tahu. Itu ada kenyataannya, walaupun bukan di Surabaya. Selanjutnya, seorang ustaz yang dikenal dulu sebagai seorang dai ilallah
Masya Allah, ketika dia menyampaikan ilmunya dulu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, luar biasa. Orang sangat suka dengan dia. Bukan di Surabaya. Tadi saya bawakan ke Surabaya. Saya antum fokusnya ke Surabaya. Siapa dia? Bukan di Surabaya. Barangkali. Tapi dikarenakan urusan duniawi, barakallahu fikum. Dengan contoh sedikit gubahan yang saya bawakan tadi, termakan dia sekarang oleh Yesus. Yang menasihati nggak sembarang orang. Dinasihati oleh seseorang yang dikatakan alim, dikatakan orang yang punya ilmu, dikatakan sebagai gurunya para duat dan semisalnya itu orang besar yang menasihati. Jadi kubis. Tinggalan. Saya siap ditinggalkan oleh kalian. Masalah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi udinahu bi'arad min as-dunya. Dunia pertama. Yang kedua, ittifa'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu, kena syubhat, melenceng dari jalur yang benar. Masuk ke dalam kubah fitnah yang menyimpang. Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan dalam ayat Al-Quran ya. Dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan tentang seseorang yang demikian keadaannya, menyimpang dikarenakan dunia dan ittiba'ul hawa. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-A'raf ayat yang ke-175 dan setelahnya, Allah menjelaskan waslu alaihim نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إلى آخر آية. Yang artinya katanya Allah, wahai Rasul, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bacakan kepada mereka berita tentang seseorang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Artinya apa? Orang ngerti ayat, ngerti Quran, ngerti hadis, alim. Fansalakha minha, ternyata dia lepas keluar daripadanya. Fa'atba'ahu syaitan, maka dia pun diikut oleh setan. Fakana minal ghawin, dia pun menyimpang. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kata Allah. Kalau saja kami menghendaki, akan kami angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Tetapi ini sebabnya, tetapi kata Allah, walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Tetapi dia itu telah menghujam dalam perut bumi. Maknanya terjadi di penyakit cinta dia. Wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsu. Ingat, dunia dulu, baru kemudian ittiba'ul hawa, syubhat yang kedua kali. Kata kita syahwat duniawiyah dulu, baru kemudian karena syubhat yang menyimpang. Dunia baru ittiba'ul hawa. Allah mengatakan maka permisalannya orang ini seperti anjing. Kamu gendong melet, kamu biarkan melet, sama aja. Lihat dia menjulur. Maknanya kata para ulama, kamu nasihati ataukah tidak, kamu tegur ataukah tidak, tidak akan berbunyi dari keadaannya. Persis kayak anjing. Dalam semua keadaan dia melet. Kamu gendong, kamu biarkan, kamu tuntun, kamu tendang, kamu lempari, itu mesti melet terus. Nah gitu ya. Dan subhanallah diumpamakan dari anjing, hewan yang paling rendah, hewan yang paling hina di muka bumi. Sebab penyimpangannya apa ya Pak? Walakinnahu akhlada ilal ardi. Kemudian yang kedua, wattaba'a hawa. Yang pertama menghujam perut dunia dulu. Setelah dunia baru terjerat ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, terkena syubhat yang ada. Ya Ustaz, haulai hizbiyun. Siapa bilang tidak nampak di sisi saya hizbiyah mereka? Dari mana hizbiyah mereka? Siapa bilang?
saya cek sendiri baik-baik saja, orangnya soleh saja, tidak ada penyimpangan yang ada. Tidak mau tanya ya, kenapa? Matanya terbalik, cara pandangnya terbalik, pemahamannya terbalik. Perkara yang mungkar dikatakan hak, perkara yang hak dikatakan mungkar. Tak sudah menyimpang pada dan melalui Allahul Musta'an terjadi, dan bukan orang awam yang kena, bukan orang awam yang kena. Terjadi, bukan orang yang baru ngaji yang kena. Terjadi, bukan ikhwan yang hanya taklimnya halaqah yang kena. Terjadi, yang kena itu kalangan Allah, yang kena kalangan para ustaz, yang kena kalangan orang-orang yang punya ilmu. Dikarenakan terkena penyakit dunia, cinta dunia dulu, baru kemudian bergerak yang namanya penyimpangan pemahaman. Maka upaya yang menyelamatkan dari itu semuanya pada final semua ialah al-ibadah, al-iqbal al-ibadah, fokus ibadah kepada Allah pada kondisi dan masa-masa fitnah seperti ini dengan segenap makna ibadah yang tadi terangkan kamu alif. Yang terpenting belajar ilmu, sibuk taklim, semakin banyak fitnah semakin semangat belajar Alkitab, Sunnah dan pemahaman salafus ummah. Semakin banyak fitnah semakin sregep untuk mengamalkan ilmu amal soleh. Semakin banyak fitnah semakin dekat kepada Allah semestinya. Semakin banyak fitnah semakin sregep ibadah di depan internet. Begitu. Ya, semakin banyak fitnah semakin sregep ngurusi HP. Terus begitu. Nah, demikian ya. Kita disebut dengan kepada Allah, disebut dengan amal soleh. Ingat baik-baik nasihat yang dibawa oleh Imam Ghazali. Kalau aqbal al-muslimu 'ala al-ibadah kama arada Allah, lam yabqa ma'ahu waqtun lidhaya'i ma'al kidani wal ra'i wal hijal. Kalau muslim fokus itu dengan ibadah sebagaimana dikehendaki oleh Allah Taala, tidak punya waktu sisa untuk hikmah, untuk debat dan segala macam. Fokus dengan ibadah. Kalau kita bisa melakukan berarti kita itu harus pulang hikmah. Bukan berarti pulang hikmah, tidak. Hikmah tetap harus kita ketahui bagaimana hakikatnya. Tetapi itu nomor sekian. Yang terpenting itu adalah bentengi terlebih dahulu diri kamu dengan ibadah kepada Allah. Kamu semakin giat ibadah kepada Allah, fokus mendekatkan diri kepada Allah. Karena setelah kamu terbenteng, kamu bisa mengorek informasi, mencari informasi tentang masalah fitnah yang terjadi, bukan langsung kamu tampil sendiri. Jadi minta informasi dari orang-orang yang terpercaya yang punya ilmu, yang bisa memberikan informasi fitnah kepada kamu sekaligus solusinya. Kalau bahasanya para ulama zaman dahulu ya, berkata fitnah yang besar pada waktu itu. Dan kita para ulama yang mengulas masalah fitnah itu. Sebenarnya, kalau para ulama sudah membicarakan fitnah dan sudah membantah ahli fitnah tadi, baca keterangan para ulama yang membantah fitnah tadi. Sebenarnya, itu caranya. Bukan kemudian antum dengan sok gaya, saya ini Ustaz, tidak mungkin membahas fitnah dari sisi namanya mukhalif. Nah terus saya harus membela semua hal-hal yang ada, dan saya harus mengkaji sendiri apa yang terjadi dari fitnah yang ada dari posisi yang ada. Tidak mungkin saya dari ini saja 11 juga harus begitu tuh. Harus saya ini dapat saya kaji, saya telah baru saya simpulkan. Masya Allah, ini kau tenang sampean ngaji biar tahu. Jadi sudah ngaji biar tahu sampean. 3 tahun saja. Sepekan berapa kali? Bisa sekali. Masuk ke sore. Allah Ustaz. Sepekan 3 tahun. Tengok.
Sudah hafal kalau kita sudah punya ilmu dasar apa? Sudah menguasai dasar-dasar bahasa Arab, sudah menguasai dasar-dasar akidah sunnah, sudah menguasai dasar-dasar ilmu-ilmu yang lainnya. Menguasai apa? Ya enggak usah, ya kan. Tadi kan kalau di kalangan ini pakai senior, bukan senior. Loh, kok ikhlas sendirian, ikhlas sejak waktu taklim saja, kamu sudah 3 tahun, yang lain baru tahu. Keilmuan, ya, lumayan tak usah. Bukan itu yang dibahas. Yang dibahas sekarang itu ialah kamu dengan sok gayanya, dengan sok jadi pahlawan, ingin mengulas semua tadi. Fitnah kamu ulas dengan sendirinya dari jalur A, jalur B, kamu perhatikan, kamu kaji, kamu olah, kamu simpulkan. Siapa kamu? Siapa kamu? Bukan bagian kamu seperti itu ya. Itu bagiannya para ulama. Itu bagiannya orang-orang alim yang betul-betul mengerti tentang dasar ilmu agama ini dan tahu kadar fitnah itu, tahu solusinya. Bagian kamu enteng sesungguhnya. Baca saja keterangan para ulama, selesai. Baca saja bagaimana bantahan-bantahan para ulama tentang masalah fitnah itu selesai. Itu bagiannya mereka. Itu tempat rujukan umat ketika fitnah. Tas'alu ahla dzikri kunna ta'lamun, itu jelas. Selamat kepada nanti insyaallah. Ini pengalaman sudah ya Pak. Nah, dari beberapa orang yang jadi korban fitnah ini, di antara sebab dia jadi korban fitnah ya tadi itu sok gaya, sok pinter mengulang sendiri. Ya subhanallah, rujukannya itu internet. Apa nih ya pokoknya nanti anak dari tadi menyudutkan yang ahli internet bukan? Nah, pada waktu ada orangnya, nggak di sini, nggak di sini orangnya. Saya tahu orangnya, saya nggak di sini orangnya. Ada kemarin mengulang sendiri sumbernya internet. Nggak tahu ini siapa, latar belakang yang atau kayak apa, yang kayak apa. Yang ini lagi ibadah 2 situs yang lagi ramai itu. Ramai banget ini ya. Kayaknya lagi seru videonya nih ya. Cobalah jadi apa namanya fashion gitu ya. Saya tak tampil di ring tadi itu kira-kira enggak seru juga rupanya. Gimana? Mau gini. Ini betul suka ini. Tapi ini betul suka ini. Terus gimana? Asli. Ternyata lebih banyak membaca dari yang sebelah, kurang membaca dari sebelah yang lainnya. Aku CC pada waktu anak dia itu keluar saya tempat. Jadi saya dikasih tahu ya kita keluar kasusnya itu begini. Tapi jangan tapi sih. Tapi gini. Antum dapat dari mana? Internet kan? Loh, yang ngomong ini loh, yang langsung menyaksikan kejadiannya. Yang ngomong ini loh, yang tahu langsung bagaimana kasusnya. Yang ngomong sama kamu sekarang ini loh, yang tahu bagaimana peristiwanya. Yang diluruskan, dibetulkan, yang benar ngeyel. Artinya tapi internet. Apa menyimpang. Baik. Ingat, bukan orang awam, bukan orang yang baru kemarin ngaji. Jadi orang yang sudah dimasukkan dalam jajaran orang-orang yang sudah mendakwakan ilmu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah mereka. Kan muhim, banyak para ulama untuk asbab penyimpangannya. Ringkas pembahasan intinya yang diinginkan oleh Allah di sini. Dikarenakan sekarang ini adalah masa-masa fitnah, tolong sibuk ibadah, jangan sibuk dengan fitnah. Sibukkan isi waktu Anda, habiskan waktu Anda dengan ibadah tepat yang segenap oleh ibadah. Belajar ilmu, tawaful ilmu, takdir terus ini. Amal soleh, baca sholat, puasa, haji, umrah, zakat dan segala macamnya. Baca waktu, berpikir kepada Allah, terus menjadi.
yang jujur, yang ikhlas, yang takwa, yang sabar, yang warah, segala macamnya itu. Terus dia, insya Allah aku akan selamat dari berbagai macam fitnah yang ada, apapun fitnahnya, baik fitnah yang dilakukan kaum munafikin, atau fitnah yang dimunculkan kaum munafikin, atau fitnah yang dimunculkan hizbiyin, atau fitnah yang terjadi di kalangan orang-orang intern orang baik. Merasa seperti kata Rasulullah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini topik yang pertama, kaidah yang pertama. Sebelum saya masuk pada kaidah yang kedua, ada yang mau tanyakan? Yang maksud kafir itu kafir yang kafir? Iya. Kafir. 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 Non muslim. Iya. Secara baik-baik. Pasti mukmin sebenarnya kafir. Betul-betul kafir. Artinya murtad dari agamanya. Jadi bukan kufur nikmat, bukan. Jadi betul-betul kufur kepada Allah, kafir. Menggambarkan betapa dahsyatnya fitnah. Cepat sekali orang kafir. Cepat sekali hatinya terbalik. Hitungan jam. Pagi momen sore kafir, sore momen pagi kafir. Mereka diselamatkan. Upaya penyelamatannya ialah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang lain? Jangan malu-malu. bagaimana supaya kita dia bagaimana caranya tapi lain dia menakutkan karena kita pilih kita mau mengingatkan tapi kita juga sadar sudah menakutkan jadi kita paham benar kita mengingatkan gimana caranya mengingatkan Masya Allah. Ini pertanyaan yang biasa muncul ini. Pertanyaannya gimana Ustaz terkait dengan orang-orang yang baru kenal dakwah. Pas baru kenal dakwah kok dakwahnya taklidnya melenceng begitu. Barakallahu fikum gitu ya. Mau diingatkan apa caranya, nggak diingatkan Ustaz dewe. Barakallahu fikum. Itu kembali pada teknis penyampaian saja. Kewajiban untuk mengingatkan jelas, kewajiban untuk menasihati juga sangat jelas. Ad-din nasihat Rasul, agama adalah nasihat. Di antaranya nasihat Rasul kaum muslimin. Yang penting adalah teknis penyampaian nasihat. Paham ya? Untuk orang-orang yang baru taklim, alhamdulillah, beda dengan orang yang lama taklim. Apa yang menggunakan istilahnya itu? Lain ikhwan senior dengan ikhwan junior. Rasanya antum lagi. Kalau ikhwan senior itu langsung aja takillah ya ki. Kamu apa? Senior. Itu kayak gitu. Kalau ikhwan yang junior, katanya itu ini ya, yang baru kemarin tadi, maka caranya harus jelas. Cara yang paling itu untuk menarik perhatian orang-orang barunya itu kembali pada antum pribadi. Orang-orang yang baru itu lebih banyak memandang dengan mata sebelum memandang dengan ilmu. Kalau saya maksud, apa coba? Tahu sih ini apa baru begini. Jadi orang yang baru awal mula mencari ilmu, mencari al-haq, nah gitu ya, baru semangatnya belajar. Itu kali pertama memandang dengan masalah tadi sebelum dengan ilmunya. Artinya apa? Dia kali pertama menyaksikan penampilan. Kali pertama memandang antum sedap, nyenengke orang. Ya.
menyenangkan, akhlaknya bagus, akhlak yang mulia, kedekatannya halus, lembut, perilakunya juga baik, dan segala macam. Masya Allah. Langsung simpan sebelum dengan ini. Orang-orang semacam ini barakallahu lebih banyak ditaklid, itu bahasa syar'inya. Lebih banyak ditaklid, dilembutkan hatinya daripada disikapi dengan keras, bahasanya hajar, gitu. Paham ya? Bukan berarti kita harus terjun di tengah-tengah dia, tidak. Tetap kita kembali sebagaimana jalur yang kita tuju al-haq, tapi upaya untuk menyelamatkan dia dari perkara yang menyimpang harus dengan cara dakwah dengan hal, dakwah dengan akhlaknya kamu, dakwah dengan perangai kamu yang mulia, dakwah dengan contoh kamu, uswah hasanah kamu. Begitu dia simpati kepada kamu, senang sama kamu, dekat sama kamu, baru kamu pelan-pelan dimasukkan. Tapi saja di agama itu harus seperti bukan taklid, tapi seperti tidak sekarang ilmu terakhir. Jadi orang-orang yang baik. Ya, tadi sama saya. Ya, harus sama aku kenalkan. Sehingga itu, tatkala kamu mengenalkan orang kepada ustaz tertentu yang kamu katakan sebagai ustaz salafi, wa'adul salafiyin, jika perlu pemilihan terkadang. Tidak semua ustaz yang kamu kenalkan. Karena masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang kaku, ada yang dingin, gitu ya. Ada yang membawanya keras, ada yang membawanya halus. Itu kan macam-macam. Begitu ya katanya ya. Ketika untuk membawa orang-orang halus, susah bagi antum untuk membawanya kepada sebagian besar kita yang karakter itu memang keras. Atau pas kebetulan taklimnya masalah fitnah. Itu kurang pas. Ya, ini sama saya. Karena forumnya khusus taklim kajian fitnah di bawah yang baru ini. Wah, pecah kepala. Ya, kiri dia. Merinding dia. Sudah. Gini dia. Akhirnya apa? Terus saya bilang, apanya saya tidak bisa taklim kemarin seperti itu. Kalau perasaan itu ada saya pecah balik berkali-kali lebih kaget saya, jantung dari saya. Segala macamnya. Tidak cocok. Niatnya kamu baik, tapi kurang. Tapi kalau dulu pada sebagian saat yang menjelaskan pada yang bagus, yang lembut, yang halus, yang bisa menarik simak dan segala macam, itu dia senang, paham, dipindahkan pada taklim khusus terkait dengan masalah faktor yang demikian penting. Intinya kembali kepada teknis, bukan berarti antum terjun ke mereka, tidak. Dari antum mensiasati bagaimana kalian orang, tidak antum tarik pelan-pelan dengan jalan kasus dari tempat-tempat yang menyimpang. Itu yang baru-baru taklim. Senior sekarang Pak Muhammad ini langsung teguran. Muhammad, ada apa tuh kok kemarin datang ke taklimnya Ustaz Fulan yang hizbi? Langsung aja. Iya. Tuh Muhammad. Ustaz Ustaz. Tadi semua orang menyaksikan ada kesana kok. Ya cuman nawarkan mati saja. Ya kan itu ya masih Pak, cuma prinsip dia prinsip. Kan. Tapi ngomong lebih enak gitu. Kenapa? Senior. Ya, Ivan senior. Kalau yang tadi masih pemula itu lebih halus, caranya lebih cantik main-main. Itu ya. Saya gitu ngerti lah itu tadi sih. Laporan oke kayak gimana? Bukan karena kita benci kepada beliaunya, tapi karena cintanya kita kepada beliau. Tidak ingin beliau terjatuh pada penyimpangan yang ada hanya karena sebotol. Gitu ya. Sebagaimana yang terangkan tadi, menyimpang dikarenakan satu exemplar karya tulis ini buku saya dibeli, iya Ustaz dibeli, adanya uji-ujinya menyimpang, itu nyata. Jadi bukan surat, itu nyata ada di dalam surat. Jangan paksa saya untuk menunjukkan namanya. Ada lagi yang lain? Gimana?
Kalau beda itu masih bahasa terus. Hah? Gimana? Kalau dia sudah pandai membantah, itu artinya bukan orang baru. Betul mas? Orang baru itu masih polos, nggak ngerti. Dia masih mencari-cari siapa, talentnya sama siapa. Itu orang baru. Nah, itu bantai. Jadi dia sudah meresapi dan menjiwai talentnya orang tersebut dan merasa ngampet dengan itu. Pada lawat. Bagaimana yang sering saya katakan sama antum? Menghadapi orang seperti itu, antum harus main cantik. Jangan tunjukkan kekerasan kepada mereka. Tunjukkan sikap yang halus kepada mereka. Nah, di saat yang sama mereka menunjukkan sikap yang kaku dan keras kepada antum. Bukan berarti antum ikut dengan mereka, terlibat dengan mereka, tidak. Tapi tunjukkan bahwasanya ilmu yang kamu pelajari, dakwah yang kamu sebarkan adalah dakwah yang rahmah, dakwah yang bagus, dakwah yang penuh dengan hikmah, dakwah yang penuh dengan bijak, arif, keakhlak dan segala macam. Tapi dengan prinsip yang kuat. Teguh, serius, teguh, kukuh. Sakit, barakallah itu. Nah, gimana? Bagaimana dengan hukum apabila kita membiarkan sebenarnya karena apa? Nyukur-nyukurin atau karena nggak punya kemampuan? Iya, prinsipnya kembali pada ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah mengatakan dalam ayat yang lain lagi, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampu kita. Maka kita usahakan semampu kita bagaimana caranya untuk memberitahu perhatian, mendakwai dengan jalan sebaik-baiknya. Bisa dengan kita langsung yang menyampaikan, atau kita menggunakan orang lain yang menyampaikan. Karena kita langsung kalau kita yang ngomong sama dia langsung ngamuk kemudian langsung marah-marah ngomong-ngomong kalau kau menerima. Tapi benar katakan orang lain. Orang ini takutnya sama siapa? Lulusnya sama siapa? Kaunya sama siapa? Oh sama si Fulan. Oh si Fulan. Hah? Atau dengan cara ini kita mampu. Kalau ternyata setelah maksimal upaya itu tidak ada perubahan itu, nggak jangan itu mau apa lagi? Kita nggak dikasih kepada musuh orang lain. Saya jadi kepada musik dan menyelamatkan diri kita sendiri. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan nasihat dan jelasan kepada orang lain. Hidayah biadillah, tauhid biadillah. Bukan kita yang harus tauhid dan mereka semua. Kita yang menjelaskan, kita yang kita ingat, kita bisa menyampaikan selebihnya Allah Subhanahu yang memberikan tauhid kepada mereka. Tapi kalau kita membiarkan kalian nyukur-nyukurin, nah itu tidak ada. Pokok, ya beres isi ya, mana rahmatnya kamu kepada alam raya ini? Mana amar Allah naik muka kamu? Mana dakwahnya kamu? Mana upaya kamu menyelamatkan kaum muslimin dari penyimpangan mereka? Malah senang malah bangga dengan hizbinya orang itu. Kapok kondisi, kapok kondisi, kapok cerita jabatan sedang, kapan kalau ini? Allah tidak dari semua. Jelas tidak semua. Coba ya. Dengan Faisyah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kerahkan semampu kita pada maksimal kita. Bahasa itu, bahasanya atau ilustrasinya banyak. Kita menyaksikan ikhwan kita itu sedang kita berjuang dengan sekuat tenaga yang kita bisa selamatkan dia sampai tersungkir dan kalau dia terjun ke jurang tadi.
entah kamu rayu, entah kamu gimana caranya, kamu tangannya, kamu tarik dia dan segala macam. Sudah sekian macam bicara mengatakan, jangan ngurusi aku, tinggalkan aku, biar aku jumpa urus. Oh jangan, jangan, kau perlu itu. Nah tangan kamu dipukul sama dia segala macam, sampai akhirnya kamu akhirnya lepas. Belum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekian. Jadi kita melepaskan dia jatuh dalam penyimpangan itu dengan jiwa yang sakit. Allahumma salli. Bukan, kapan kapok? Kan ada ya orang sekarang ini sekali seperti itu. Ada nggak ada? Banyak orang sekarang ini. Ketika senang sekali kalau dirobohkan orang pada penyimpangan. Kapan kapok? Jangan asli, kapan kapok? Jadi kapan kapok? Jadi suruh ayo. Senangnya seperti itu. Itu bukan misi dakwah para anbiya dan mursalin. Misi mereka menyelamatkan umat manusia dari penyimpangan yang akan kepada jalan yang lurus, menyelamatkan mereka dari kesyirikan kepada tauhid, kekufuran kepada keimanan, bid'ah kepada sunnah, maksiat kepada kita. Kalau melepas terpaksa dilepaskan, sudah ada lagi cara untuk menyelamatkan mereka dari itu semuanya. Maka prinsip dakwah salafiyah ialah hubbul hidayah lillah, mencintai hidayah itu diterima oleh banyak orang, bukan ikhrajun nas minal hidayah, bukan mengeluarkan orang dari hidayah. Nama Pak, mau Pak? Kalau seperti ini ikhwan tersebut meyakini bahwa kita yang benar, tapi dia juga tidak ingin kalau dia masuk ke orang lain itu orang lain atau kita masuk di yakin bahwa yang benar, tapi dia masih ya masih ingin atau masih berdiri datang ke tempat-tempat yang lain karena satu dulu basicnya dia udah sekarang dia senang lagi gitu ya, atau iya masih banyak kawan lama di sana gitu ya, jadi sering ke sana gitu ya. Oh gitu ya. Itu ya tadi itu berarti belum mantap, belum sempurna apa namanya keyakinan dia dengan haknya dakwah salafiyah Indonesia ini. Yang itu dikuatkan hatinya, Pak. Dikuatkan hatinya dan dimantapkan supaya dia betul-betul total gitu untuk mengamalkan dan mengikuti dakwah yang mulia ini. Tapi terkadang itu terjadi. Sebabnya itu bukan karena apa-apa. Kadang terjadi tapi sebabnya itu karena individu. Oleh yang si orang itu basicnya seperti itulah dulunya. Kenal ilmu yang mulia ini, Alkitab dan Allah masyarakat umat, ngerti, mantap, enak, yakin, ini enak. Tapi akhirnya kembali kepada hakikat semula itu karena individu. Paham? Individu muamalah dengan seseorang kondisi balik lu, ketemunya pas taklimnya, misalkan ada sebagian ustaz kita yang kurang hikmah dalam dakwahnya, arogan dalam dakwahnya, patah lagi hatinya, atau dia kemudian terpukul dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan, terjadinya pertemuan yang sangat mengerikan, pertengkaran yang sangat mengerikan antar para ikhwan, antar para dai, antar para ustaz individu. Terpukul lagi, kok jadi kayak gini rupanya, kecewa. Akhirnya kembali kepada hakikat. Hatinya mengatakan dakwah ini hakun, tapinya itu ikhwannya kayak gini, muamalahnya nggak beres, ikhwannya kayak gitu, akhlaknya nggak bagus, satunya lagi dia kayak gini lagi, tidak beres lagi. Ini
sehingga dia kurang serak untuk menerima dakwah dan dia penuh hati dengan total, dikarenakan banyak penghalang. Kalau demikian kasusnya Barakallahu, maka dikuatkan hati terakan, bedakan antara prinsip dengan individu, bedakan antara manhaj dengan individu. Yang namanya manhaj itu hak, dakwah salafi hakun, alkitab wa sunnah itu wahyu, namanya hak. Tapi jangan mengkaitkan al-haq itu dengan perilaku individu-individunya. Itu manusia biasa yang pasti salah, yang pasti khilaf, yang pasti banyak keliruannya. Dikuatkan dengan prinsipnya seperti ini. Ya, kembali pada awal, teknis di dalam menyampaikan sesuatu kepada orang. Teknis secara dalam. La haula wala quwwata illa billah. Ada kalanya salib, lalu ada kalanya sedikit kepalanya tegas begitu, ada kalanya sedikit busuk-busuk, kasar begitu, sesuai dengan kondisinya masing-masing, sesuai dengan keadaannya masing-masing dan orangnya masing-masing dan kadar penyimpangannya. Allahumma salli. Maka dilanjutkan karena jangan sampai kita ini menjadi sebab larinya umat manusia dari dakwah yang mulia ini karena kelakuan kita. Saya kalau masalah intern yang ada pada dakwah itu disium dan diketahui semua pihak. Belum percaya? Jawabannya harus percaya, itu percaya. Semua orang tahu, semua pihak tahu. Padahal itu masalah intern, bukan masalah luar yang bicara. Ngerti betul dengan detail-detailnya, rinci-rincinya perkara yang itu konsumsi kalangan perkara. Itu disampaikan oleh saudara saya tatkala kita umrah, ketika kita haji kemarin para wanita di Madinah ketemu dengan saudara Syekh membicarakan kalangan khusus masalah kita memberi haji kalangan terbatas. Syekh ini menyampaikan kepada kita ketika kita datang ke Indonesia sampai tertekun heran. Ketika dia berjumpa dengan seorang yang pernah keluar dari sana, tapi dari pihak mereka, link mereka, itu subhanallah dia dengan rinci, dengan detail membeberkan, menjabarkan di depan Syekh satu ini semua yang terjadi dari mulai A, B, C, D, E sampai Z, lebih dari Z. Artinya dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh para manusia. Luar biasa. Itu kenapa ya? Di antara sebabnya ialah individu. Tidak tanduk, tidak lagi individu tidak bertanggung jawab dalam dakwah yang mulia ini, yang berakibat orang itu menjadi tertahan untuk masuk, mempelajari, menerima ilmu yang mulia ini, dakwah yang hak ini dikarenakan perilaku individu. Biar-biarnya jangan sampai menjadi teroris. Ada lewat intinya sibukkan dengan ibadah, sibukkan dengan ibadah pada waktu dengan ragam ibadah yang disebutkan tadi oleh Mu'alif Hafizahullah Ta'ala wa sudah 6:05 belum hari. Oh belum, Masya Allah, si awal kan. Cukup atau ada yang mau tanya? Orang yang dikatakan menggunakan apakah itu membahayakan kalau tidak berhasil kepada umat yang tidak tahu. Kita dari internet itu sangat mudah untuk sampai kepada terus? Apakah tidak membahayakan bagi orang-orang yang tidak tahu kepada dia yang terus? Ini apakah kita harus mentahdir dia?
Apa kita harus mentahdir dia memperingatkan umat dia langsung sebut nama? Pakai kasih? Kalau pakai kasih ya nggak ada masalah. Langsung nama, fulan gitu ya. Yang ini barakallahu fikum. Antum harus perhatikan baik-baik. Bedakan antara iqamut tahdzir atau iqamul hajr dan ad-da'watu ila tahdzir wal hajr. Ojo ngelamun, contohnya baik-baik. Ilmu hanya ada kajian fitnah. Salah, kajian tenang fitnah. Kalau mana ya? Bedakan antara iqa'ul hajr. Iqa'ul hajr itu ialah mewujudkan amalan tahdzir, mewujudkan amalan pemboikotan kepada orang yang menyimpang. Itu pribadinya kamu. Memboikot orang itu kadang dengan tangan, perbuatan, kadang dengan lisan, kadang dengan hati, itu minimal. Sebagaimana ingkar mungkar, kadang dengan tangan, perbuatan, kadang dengan lisan, kadang dengan hati. Kamu secara pribadi mentahdir dia, menghajur dia, memboikot dia, ya, itu syariat. Tidak mungkin gugur pada zaman masa. Minimal dengan hati. Kamu nggak suka dengan dia, kamu benci dia, kamu tidak membaca tulisan dia, kamu tidak hadir halaqah, kamu tidak menjemput dia ke dia sakit. Itu mungkin. Kenapa? Kamu pribadi. Di sini tidak ada pertimbangan maslahat dan mudarat. Betul ya? Antum di zaman apapun kondisinya, di rumah kamu seorang diri, dekat rumah, dengan niatan tidak hadir ke halaqah bulan yang menyimpang tadi itu sudah namanya hajat. Aku sudah mengikuti, sudah mentahdir dia. Dalam bab apa? Iqa'ul hajr. Kemana? Mewujudkan amal hajr, pemboikotan secara. Ada ini. Dan yang kedua, ad-da'watu ilal hajr, mengajak orang lain untuk memboikot dia, mengajak orang lain untuk mentahdir dia. Atau bahasa singkatnya, memboikot dia di depan halayak ramai, mentahdir dia di depan halayak ramai. Pertama, fulan bin fulan hizbi, fulan bin fulan sururi. Jangan begitu. Itu namanya apa? Menyuruh orang lain untuk memboikot dia. Kalau yang kedua ini harus pertimbangan maslahat. Tertarik? Paham tak? Menengwai. Oh benar? Hah? Jangan baik-baik. Di zaman sekarang ini ada dua pihak yang berdebat. Yang pertama, menggugurkan prinsip tahdzir, menggugurkan prinsip hajr, pemboikotan kepada orang menyimpang. Alasannya tidak ada maslahatnya. Ini salah. Ini lagi ramai sekarang ini, lagi marak sekarang ini, karena yang membawanya orang-orang yang bertitau, kata-kata hanya bertitau, itu inisialnya bertitau, para ulama itu. Paham ya? Ini terjadi kenapa? Tidak bisa membedakan antara dua perkara tadi, antara mewujudkan amal hajr secara pribadi dengan menyuruh orang lain untuk memboikot mentahdir. Jelas ya? Jadi aku paham. Gue berkata ini, wow, tidak mungkin gugur kewajiban pemboikotan atau mentahdir orang yang menyimpang. Tidak mungkin. Paham ya? Walaupun secara pribadi antum masing-masing, minimal dengan hatinya antum masing-masing. Paham ini ya? Yang kedua yang menyimpang, orang yang kebablasan dalam mentahdir, dalam mengajar, semua disikat, semua dihajar, semuanya digarap salah dia. Baik yang hizbi, baik yang Sururi, yang Sunni, yang Salafi, yang Balkani, yang senior, sampai ustaznya dan seluruh para ulama disikat sama mereka. Habis, ludes, nggak ada yang sisa. Ini kebablasan dalam hal hajr berbahagia. Yang betul pertengahan. Paham ya? Pertengahan. Bedakan antara iqa'ul hajr, mewujudkan amal tahdzir, amal hajr secara pribadi kita masing-masing, dengan menyuruh orang lain untuk mentahdzir dia lain. Harus pertimbangan maslahat dan mudarat dengan tentuan.
Amin. Ini harus dicermati itu. Ini faedah penting yang harus pegangi kuat. Tapi ingat kalau saya di zaman sekarang ini. Barakallah. Oke. Sudah lari gitu ya. Harus ada. Harus saya. Ya prinsipnya kan jelas terkait dengan taklid mencari ilmu kan jelas. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinan. Sesungguhnya ilmu itu agama, maka lihat dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Bukan semata-mata salah. Yang betul asli salah. Berbau sate, tapi asli sate. Gitu. Paham ya? Karena kan ilmu harus klarifikasi. Bukan semata-mata tahu salah. Tapi yang betul salafi, hakikatan, akidah salafi, ibadah salafi, akhlak salafi, muamalah salafi, sehari-hari salafi, dakwah salafi, semuanya salafi. Bukan kita omongan saja, tapi kita dalam pernyataan yang ada. Mana dari? Wallah, bisawab berdialogna, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, alhamdulillah.